Nah, di sini ada pilihan ya, menggunakan Wallet Connect atau MetaMask. Kita gunakan MetaMask saja. Kemudian klik next, connect, dan kita sign. Tunggu prosesnya. Dan boom, kita sudah masuk ke Ethermail-nya guys. Yo, what's up guys? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel, tempat kalian nongkrong ngebahas project-project kripto, news crypto update dan semua hal-hal menarik di seputar dunia internet. Still always with me, gua Ari di sini, YouTuber receh yang sosok ngerti tentang kripto, dan gua ucapin banyak terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah gabung dan subrek channel ini sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan info terbaru dan bermanfaat tentunya guys. Di sini kami bukanlah financial advice ataupun penasihat keuangan, jadi apapun yang kami sampaikan dalam video ini adalah murni dari hasil riset kami sendiri guys. Tidak ada ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi di proyek ini. So, kalian harus bijak menggunakan modal kalian dan anggap saja video ini sebagai sarana pembelajaran ataupun edukasi dan referensi untuk menentukan proyek kripto apa yang akan kita ambil ke depannya guys. Oke, di video kali ini kita ingin merekomendasikan lagi guys salah satu proyek yang cukup menarik dan banyak diperbincangkan di beberapa media sosial ya. Dan proyek ini pun masih belum meluncur ya untuk mainnetnya. Jadi kita masih ada kesempatan untuk bisa mengikuti beberapa testnet ya ataupun beta testnet yang diadakan dan kemungkinan kita bisa mendapatkan reward dari aktivitas tersebut guys. Proyek ini juga bisa dibilang sebagai jalan keluar ya ataupun pemecahan masalah khususnya untuk dunia email ya. Jadi seperti yang kalian tahu bahwa di luar sana kita tuh sering ya mendapatkan email-email phishing kayak gitu ya. Kemudian email-email yang spam dari para pemasar ataupun brand-brand yang gak jelas yang tiba-tiba masuk ya ke email kita dan juga masalah-masalah yang lain guys. Nah, di sini projectnya ingin menyelesaikan masalah-masalah tersebut guys. Kalian penasaran? Without any further ado, let's talk about it. Oke guys, nama projectnya adalah Ethermail. Kalian bisa kunjungi di websitenya di ethermail.io. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi guys. Oke, Ethermail ini adalah solusi email pertama guys yang menetapkan standar untuk komunikasi dompet ke dompet atau wallet ke wallet ya, secara anonim dan terenkripsi guys. Nah, ini keren banget ya. Dan seperti yang kalian tahu ya bahwa masalah-masalah dari email tradisional ya, ini menunjukkan ketidakmampuannya kepada pelanggan Web3 sehubungan dengan komunikasi ini guys. Antara lain adalah serangan phishing, di mana layanan email yang lama itu ya, yang sering kita gunakan, itu menggunakan protokol transfer email lama dan usang guys, yang mengakibatkan sasaran empuk bagi peretas untuk meluncurkan serangan cyber melalui email ya, yang biasa kita sebut sebagai email phishing. Kemudian ada juga masalah spamming by marketers. Jadi sebagian besar kotak masuk dari pengguna itu akan dipenuhi dengan ribuan email yang belum dibaca guys, dengan sedikit atau tanpa insentif untuk membacanya guys. Mungkin kalian sering ya atau punya pengalaman email kalian itu mendapatkan inbox yang sangat banyak banget guys, dan bahkan kadang kalian tidak tahu email itu dari mana. Kemudian juga ya masalah privacy guys. Jadi sebagai imbalan atas layanan email gratis yang diberikan, maka penyedia email yang dulu ya, ini memindai konten email untuk memasukkan data ke mesin iklan mereka guys. Dan undang-undang privacy data baru dirancang untuk mengatasi masalah jangka panjang dari penjangkauan pemasaran yang tidak diminta, tetapi akan memberikan ruang bagi paradigma periklanan yang baru guys. Kemudian ada juga masalah anonymity atau anonimitas. Jadi komunikasi anonim antara pengguna Web3 dan bisnis di atas solusi tradisional ini hampir tidak mungkin dilakukan ya di email yang lama, dan biasanya akan menggunakan grup Telegram aja guys. Nah, kemudian ada juga masalah lack of decentralized email standards on Web3. Jadi kurangnya standar email terdesentralisasi di Web3 guys. Jadi saat ini untuk mengirim ataupun menerima email antara decentral apps dan juga email tradisional itu sangat menantang guys, dan alamat dompet itu tidak menerima peringatan otomatis ya dari aktivitas Web3 apapun. Dari permasalahan ini, Ethermail hadir guys untuk menyelesaikannya. Kemudian solusi yang ditawarkan ya dari Ethermail ini antara lain adalah untuk di inbox dan juga wallet email, jadi folder elektronik yang didukung oleh acara on-chain, di mana email ini akan diterima guys dan disimpan oleh pengguna Web3, dan blockchain menyinkronkan informasi waktu yang nyata ya secara real dan langsung ke kotak masuk Anda guys. Nah, ini menarik ya. Kemudian ada paywall. Jadi lapisan pelindung yang dipersonalisasi untuk menyaring spam dan juga memberi insentif kepada para pembaca untuk menerima iklannya guys. Dan nanti para pengguna akan memiliki kemampuan untuk mengontrol paywall mereka berdasarkan berbagai preferensi khusus guys. Nah, fitur ini masih coming soon guys. Jadi untuk sementara belum ada ya untuk fitur paywall ini. Dan yang sudah live, yang sudah bisa kita manfaatin adalah
inbox dan juga wallet emailnya guys. Kemudian yang juga masih coming soon di sini adalah subscription. Jadi agregasi email keikutsertaan di mana izin ini akan diberikan kepada pengiklan ya untuk menargetkan kotak masuk dengan imbalan token EMT guys. Dan langganan ini dapat disponsori oleh Ethermail sebagai perusahaan ataupun blog atau individu lain guys. Nah, ini keren ya. Dan yang akan hadir juga yaitu EMT token guys, di mana nanti para pengguna yang berpartisipasi dalam ekosistem ini akan memerlukan alamat email Ethermail dan akan mendapatkan token EMT melalui protokol penghargaannya. Ini keren ya. Beberapa partners yang sudah berkontribusi ataupun ikut serta ya dalam project Ethermail ini antara lain ada BCN.io, ada Fabric Ventures, ada Greenfield One, Ethereum, ada blockchain Celo juga ya, dan juga blockchain Flow. Ini keren banget ya. Dan sekarang ya, untuk kalian yang ingin bergabung di Ethermail ini masih terbuka sangat lebar dan gratis guys, dimana nanti kalian itu bisa mendapatkan beberapa fitur ya ataupun kelebihan, antara lain itu tetap up to date pada semua aset digital kalian ya. Jadi enkripsi ini akan memungkinkan komunikasi P2P yang sepenuhnya anonim dan juga aman guys. Kemudian kalian bisa mendapatkan bayaran ya untuk membacanya. Jadi untuk menerima email dari buletin perusahaan harus membayar Anda ya untuk menyerang kotak masuk Anda, dan bisa mendapatkan keuntungan dengan token EMT-nya guys. Jadi secara logika, jika suatu pemasaran ataupun brand yang ingin menginbox kalian ya, maka perusahaan itu harus membayar guys. Nah ini keren ya, sehingga kita tidak akan dirugikan dengan spam-spam yang nggak jelas. Kemudian selanjutnya, kalian bisa menggunakan aplikasi favorit kalian guys. Jadi mereka memastikan untuk memberikan pengalaman yang mulus guys. Dan Ethermail ini dibangun di atas email tradisional, yang berarti Anda dapat menggunakan aplikasi apapun yang Anda kenal dengan Gmail, kemudian Safari, bahkan Thunderbird. Kemudian fitur selanjutnya, kalian itu bisa tetap up to date ya pada semua aset digital kalian ya. Jadi Ethermail ini didukung oleh peristiwa blockchain dan dapatkan informasi terbaru tentang token yang Anda pegang langsung ke kotak masuk Anda guys. Nah ini keren juga ya untuk support emailnya. Kemudian juga tidak ada lagi spam guys. Nah ini yang paling menarik. Jadi karena perusahaan ini harus membayar ya untuk menghubungi Anda, maka kalian bisa menikmati lapisan ekstra pelindungan dari spam-spam email ini guys. Dan email peer-to-peer ini akan bebas beroperasi seperti biasa. Keren ya. Ethermail ini juga bisa menjadi solusi guys, khususnya untuk para perusahaan Web3 ya, kemudian juga untuk DAO ataupun Decentral Autonomous Organization, dan juga NFT guys. Jadi dengan Ethermail ini, perusahaan itu dapat mengirim konten yang kaya dan relevan langsung ke pemegang aset mereka berdasarkan informasi secara real time yang disinkronkan dengan blockchain guys. Nah ini keren ya. Jadi beberapa fiturnya antara lain adalah autopilot untuk kontak listnya. Jadi untuk my list yang memperbarui dirinya sendiri ya berdasarkan aktivitas on-chain. Jangkau semua pemegang token Anda tanpa perlu tindakan dari pihak Anda. Jadi email ini akan menunggu di kontak masuk mereka, meskipun kotak masuk ini belum diklaim. Kemudian campaign builder atau pembuat kampanye ya. Jadi kalian membangun kampanye email statis atau perjalanan email multi tahap ya dengan pembuat kampanye dan alat utama untuk meningkatkan relevansi komunikasi kalian guys. Kemudian ada juga untuk Web3 based segmentation. Jadi lebih dari 30 filter segmentasi ya untuk mempersonalisasi komunikasi kalian ya dengan kelompok target yang berbeda seperti pemegang sebelumnya ya, khususnya untuk pemegang yang aktif, dan tidak peduli seberapa sering token ataupun NFT Anda berpindah tangan, dan email selalu dikirim ke penerima yang tepat guys. Kemudian ada affiliate program juga. Jadi sistem afiliasi bawaan ya, ini mendorong anggota komunitas untuk mengundang orang lain dan bisa menurunkan biaya pengelolaan komunitas Anda ya, dan mendapatkan keterlibatan anggota yang lebih tinggi guys. Kemudian selanjutnya untuk tim di balik pengembangan project Ethermail ini guys, ada San Kevonian, dia adalah CEO dan juga CTO serta foundernya ya. Kemudian ada Gerald Hayden-Reich, CFO dan juga founder. Kemudian ada Marius Vosbeck sebagai Head of Business Development, dan masih banyak lagi, nanti kalian bisa cek sendiri ya. Dan untuk advisernya di sini ada Alain Follis. Kalian bisa cek untuk akun LinkedIn-nya. Kemudian ada Anil Hansji. Kalian juga bisa cek untuk akun LinkedIn-nya. Ada Henrik Zettelmeier, Jessica Zamadi, Nicholas Fritz, dan juga Rain Rensburg. Nanti kalian bisa cek semua akun LinkedIn-nya di sini guys. Kalian tinggal klik aja. Oke, selanjutnya kita lihat untuk FAQ-nya ya. Jadi pertanyaan yang sering diajukan di sini yang cukup menarik adalah apakah Ethermail ini akan menyediakan enkripsi dari ujung ke ujung guys? Dan di sini dijawab selalu terenkripsi ya dari ujung ke ujung. Kemudian email dari pengguna Ethermail ke pengguna non Ethermail, apakah ini akan support? Jadi dienkripsi guys untuk emailnya dengan TLS jika server email non Ethermail
mendukungnya guys. Dan sebagian besar penyedia seperti Gmail, Yahoo, Hotmail, dan lain-lain ini mendukung untuk TLS ini guys. Jadi perhatikan, karena pesan-pesan ini dienkripsi tetapi tidak dienkripsi dari ujung ke ujung, seperti Gmail, Yahoo, Hotmail, dan lain-lain akan dapat membaca pesan-pesan ini dan menyerahkannya guys. Kemudian email dari pengguna non-Ethermail ke pengguna Ethermail, jadi dibalik ya. Jadi kecuali Anda menggunakan PGP, pesan email dienkripsi saat transit menggunakan TLS dan disimpan di server kami menggunakan enkripsi akses 0. Namun ini tidak dienkripsi ya dari ujung ke ujung dan mungkin dapat diakses oleh layanan email pengirim guys. Nah, kemudian nanti di sini ada yang namanya token EMC guys. Nah, token EMC itu apa? Jadi EMC ini adalah semacam token gitulah ya, yang dijadikan sebagai reward karena kalian sebagai kontributor ya ataupun partisipan yang mencoba Ethermail ini guys. Nah, untuk saat ini ya, kalian bisa mendapatkan token EMC ini dengan melakukan 5 hal ini. Yang pertama yaitu membaca email, di mana nanti di sini kalian bisa mendapatkan 1 EMC per emailnya ya, dan maksimum itu di 100 EMC per bulan dan total 1000 EMC per penggunanya guys. Yang kedua, kalian bisa menghubungkan dompet kalian ya untuk mendapatkan akses ke akun Ethermail kalian dan akan mendapatkan lebih dari 50 EMC guys. Dan bisa meninggalkan email untuk sekunder ya. Kalian akan mendapatkan 200 EMC dan menyelesaikan koneksi IMAP mendapatkan 500 EMC guys. Dan mengundang teman atau referral, jadi kalian bisa mendapatkan sekitar 250 token EMC untuk setiap akun baru yang kalian daftarkan guys. Jadi EMC ini bisa berupa reward atau poin ataupun token ya, yang nantinya itu bisa dikonversi guys nanti setelah mainnetnya ini launching. Seperti yang kalian bisa baca di sini ya. Jadi hadiah EMC ini akan dikonversi menjadi token EMT yang merupakan token natif dari Ethermail ini guys. Dan EMC ini akan dikonversi ke EMT yang ditentukan pada saat peluncuran tokennya guys, dan berfungsi sebagai alat insentif pengadopsi awal untuk pembuktian dari MVP Ethermail ini guys. Dan tingkat konversi ini akan berfluktuasi dari waktu ke waktu ya, berdasarkan dinamika pasar yang terjadi guys. Jadi kalian manfaatin kesempatan ini sebaik-baiknya guys sebelum token asli dari Ethermail yaitu EMT ini launching, dan kalian bisa mengkonversikan EMC kalian sebanyak-banyaknya guys untuk bisa dikonversi ke EMT. Ini menarik ya, apalagi ini gratis ya, ini keren. Untuk keterangan dari white papernya, sementara ini masih belum ada guys, dan mereka itu berfokus untuk membangun produknya dulu, dan kemungkinan nanti akan didistribusi untuk versi pertama dari white papernya itu di kuartal keempat tahun 2022 ini guys, tapi untuk sekarang masih belum ada informasinya. Untuk lebih lengkapnya, untuk FAQ-nya kalian bisa baca sendiri ya, baik untuk pengguna Web3 ataupun untuk perusahaan Web3, DAO, dan juga NFT-nya. Nanti kalian bisa baca sendiri. Oke guys, dan sekarang kita akan mencoba ya untuk versi betanya ya, dimana nanti kalian bisa klaim untuk EMC kalian sebanyak 250 guys. Nah ini keren ya. Kita klik aja untuk get beta access. Kemudian kalian connect untuk wallet kalian. Centang aja ya bahwa kita bukan robot. Nah di sini ada pilihan ya, menggunakan wallet connect atau MetaMask. Kita gunakan MetaMask saja. Kemudian klik next, connect, dan kita sign. Tunggu prosesnya. Dan boom, kita sudah masuk ke Ethermail-nya guys. Kemudian klik next. Nah di sini ada secondary email guys. Jika kalian tertarik untuk mendapatkan tambahan sekitar 200 EMC, kalian bisa masukin email kalian di sini guys, terserah email pribadi atau email abal-abal kalian nggak apa-apa. Kan lumayan ya bisa mendapatkan 200 EMC. Kita coba masukin aja guys, nggak apa-apa. Dan ini terserah kalian ya mau diisi apa enggak. Ini terserah kalian. Klik next. Dan kita sudah mendapatkan 250 EMC. Lumayan ya. Kemudian go to inbox, klik retrieve, klik sign, dan finish. Nah di sini kita sudah bisa dibilang ya mempunyai akun di Ethermail ini guys. Dan kalian juga sudah bisa menerima ataupun mengirim email kalian, bisa dari sesama Ethermail ataupun non Ethermail guys. Kemudian di sini kalian bisa menghubungkan guys akun Ethermail kalian dengan HP kalian ya. Nah di sini kalian bisa klik EMC di sini. Ada pilihan untuk HP Android ataupun iOS, tinggal kalian pilih aja device kalian apa. Kita klik untuk Android aja ya yang sudah familiar. Nah di sini sudah diberikan tutorialnya guys untuk setting accountnya di HP kalian, tinggal ikutin aja di sini, cukup simple guys. Jadi nanti kalian di sini akan mempunyai ya akun Ethermail kalian di HP kalian. Ini menarik ya. Kalian tinggal ikutin aja untuk caranya, simple banget. Kalian juga bisa cek ya berapa EMC kalian sudah kalian kumpulkan di sini guys. Jadi nanti kalau kalian sudah melakukan beberapa aktivitas yang tadi, maka akan tertera jumlah EMC yang sudah kalian kumpulkan di sini. Oke, mungkin kalian agak bingung ya untuk konfigurasi di handphone kalian. Kita contohkan aja ya secara langsung. Di sini saya menggunakan HP Samsung ya. Dan untuk langkah pertama, kalian masuk ke setting, kalian pilih tambah account.
kemudian pilih yang pribadi atau IMAP guys. Nah di sini kalian copy paste untuk alamat Ethermail kalian. Caranya buka di inbox yang tadi, kemudian klik di sini guys. Nanti tinggal di copy untuk alamat atau addressnya. Kalau sudah tinggal di copy paste, kemudian klik next, terus bikin sandinya guys, terserah kalian. Klik next. Nah di sini kalian harus rubah ya untuk servernya. Ini kan ethermail.io. Nah di sini kalian tambahin di depannya mail.ethermail.io ya, sesuai keterangan di sini untuk memastikan bahwa servernya adalah ini guys, alamatnya. Kita tulis dulu. Kalau sudah, klik next. Tunggu prosesnya. Nah yang ini tadi untuk konfigurasi email masuk. Kemudian kalau sudah di next, kita konfigurasi untuk email keluarnya guys. Caranya sama. Untuk servernya kalian ganti mail.ethermail.io. Kemudian klik next. Kemudian atur untuk frekuensinya di 1 jam guys, sesuai dengan keterangan di sini ya. Kemudian klik next. Udah, jadi caranya gitu, simple ya. Jadi kalian bisa menggunakan Ethermail menggunakan handphone kalian guys. Dan secara otomatis ya, karena kalian sudah menyinkronkan ke HP, maka EMC kalian akan bertambah guys. Kalian bisa cek. Nah ini EMC kita sudah dapat 752. Ini lumayan kan? Kemudian selanjutnya kita akan mencoba ya untuk mengirimkan email ataupun menerima email dari Ethermail ke Ethermail guys. Di sini saya sudah mencoba untuk membuat Ethermail yang lain agar bisa berkomunikasi ya. Kalian klik untuk compose message. Kalian isi untuk resipiennya dari Ethermail yang lain, dan subjeknya kalian tulis juga. Oke, selanjutnya kalau sudah ditulis dan diisi ya, kalian juga bisa menyisipkan untuk filenya seperti gambar, video atau yang lain ya. Nah di sini kita tidak pilih untuk filenya biar lebih cepat. Kalau sudah, tinggal klik send message. Yes, kita tunggu. Message was queued for delivery. Jadi sudah terkirim ya. Dan ini saya mengecek di akun kedua dari Ethermailnya, ini sudah masuk guys, dan saya akan kirim balik untuk meresponnya guys. Dan sudah masuk guys untuk respon yang saya kirimkan. Jadi ini works ya untuk Ethermail. Jadi kalian bisa memanfaatkan fitur ataupun keunggulan dari Ethermail ini ya, alih-alih kalian menggunakan email yang lama ya, atau email tradisional. Ini keren ya. Jadi kesimpulannya untuk project Ethermail ini cukup menarik guys, dan ini bisa dijadikan sebagai solusi ya untuk permasalahan email yang ada, baik phishing ataupun peretasan, dan juga privacy tentunya ya. Dan kalian bisa manfaatin kesempatan ini sebelum token resmi EMT-nya launching ya. Kalian kumpulin sebanyak-banyaknya untuk EMC kalian agar nanti bisa dikonversi ke EMT. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan kami harapkan video ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Kami tunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subrek channel ini, share jika ingin teman kalian mengetahui tentang project ini, dan tentu saja klik the like button guys. Dan yang paling penting, nyalakan loncengnya ya jika kalian tidak ingin ketinggalan informasi dari kita. Tidak lupa kami ingatkan kembali ya, jika kalian ingin melakukan investasi dimanapun dan apapun itu guys, lakukan riset mandiri. Dan yang paling penting juga, gunakan uang dingin guys dalam berinvestasi. So, thank you. Jangan lupa berolahraga guys, dan selalu berdoa ya. Positive thinking, keep health, dan tentu saja keep cuan. See you on the next video.